Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wulan Ramadhani, NIM 44017 dari kelas akuntansi U2000 akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi yang telah saya buat. Namun sebelum itu, saya mendoakan semoga teman-teman yang menyaksikan dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, langsung saja. Jadi untuk proposal skripsi yang saya buat ini berjudul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan. Nah, untuk PowerPoint yang saya buat nanti akan saya tampilkan di samping. Nah, dalam video ini yang akan saya bahas terdapat 3 topik bahasan. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan, lalu kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Untuk yang pertama itu adalah bagian pendahuluan. Yang akan dibahas di bagian pendahuluan ini, yang pertama yaitu latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian ini yaitu profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Seperti yang kita ketahui, profitabilitas ini merupakan hal yang penting, terutama bagi para stakeholder, khususnya para investor. Nah, para investor itu biasanya akan melihat laba perusahaan yang akan kita tanamkan. Labanya bagus atau enggak nih? Nah, seperti itu. Lalu tidak hanya berfokus pada menghasilkan laba, perusahaan biasanya juga akan melihat tanggung jawab lain atau melakukan tanggung jawab lain. Nah, dalam hal ini biasanya perusahaan pertambangan. Nah, dari data yang saya dapatkan sampai dengan 2019 itu jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI adalah 47 perusahaan. Nah, ini tentu tidak sedikit. Maka karena kita tahu bahwa si perusahaan pertambangan ini kan juga berisiko terhadap lingkungan, perlu melakukan corporate social responsibility. Lalu tidak hanya itu, yang sering kita dengar juga mengenai pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan ini biasanya teman-teman atau orang-orang itu menganggap bahwa jika pertumbuhan penjualannya itu naik, tinggi gitu, maka labanya juga akan naik. Nah, maka peneliti akan mencoba menguji ini apakah benar kalau pertumbuhan penjualannya itu selalu meningkat, maka laba itu juga akan meningkat, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya buat tadi, maka ada 2 poin penting. Yang pertama itu terkait dengan pengungkapan CSR yang dianggap sebagai strategi perusahaan untuk menarik para stakeholder. Lalu yang kedua adalah terkait pertumbuhan penjualan yang beberapa menganggap bahwa pertumbuhan penjualan ini akan meningkatkan laba. Seperti itu. Pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu dibatasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Nah, ini saya menggunakan 3 periode, 3 tahun. Nah, kenapa menggunakan perusahaan pertambangan? Karena seperti yang kita ketahui, perusahaan pertambangan ini cukup berisiko terhadap lingkungan dan mereka memerlukan corporate social responsibility. Adalah terkait dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan. Jadi yang rumusan masalah ketiga ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh keduanya. Berikutnya adalah terkait dengan tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian ini adalah menjawab dari pertanyaan rumusan masalah yang telah saya buat tadi. Kemudian manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis adalah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua manfaat praktis. Nah, ini diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, masyarakat maupun bagi peneliti sendiri untuk menambah pengetahuan dan untuk diharapkan bisa diperbaiki di penelitian yang berikutnya. Langsung saja untuk yang selanjutnya yaitu di bagian 2 adalah kajian pustaka. Yang pertama ini kajian teori. Di kajian teori ini profitabilitas seperti yang saya jelaskan tadi, menurut Agus Sartono, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan,
total aktiva maupun modal sendiri. Lalu, profitabilitas ini memiliki beberapa macam rasio. Yang pertama itu return on asset, lalu return on equity, lalu earning per share, kemudian net profit margin, dan juga gross profit margin. Kemudian selanjutnya terkait dengan corporate social responsibility. Nah, di dalam CSR ini menggunakan dua teori. Yang pertama legitimasi teori dan yang kedua stakeholder teori. Yang pertama ini legitimasi teori merupakan teori yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR diharapkan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat. Lalu yang kedua adalah stakeholder teori. Nah, di sini teori ini mengungkapkan bahwa dengan adanya CSR merupakan cara bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di gambar ini saya tampilkan mengenai paradigma penelitian saya. Nah, ini untuk mengetahui, jadi di sini saya ada tiga hipotesis. Yang pertama adalah H1, yaitu ada pengaruh antara pengungkapan corporate social responsibility terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan. Lalu hipotesis yang kedua adalah adanya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan. Lalu yang ketiga yaitu ada pengaruh antara pengungkapan corporate social responsibility dan juga pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan. Kemudian bagian yang terakhir yaitu bagian bab 3 adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka. Lalu untuk populasi dan sampel penelitian yang saya gunakan adalah populasinya yaitu seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Dan ini saya mendapatkan datanya dari website resminya yaitu www.idx.co.id. Untuk sampelnya itu sendiri diambil dari populasinya dengan menggunakan metode purposive sampling. Nah, untuk karakteristik dari sampel yang saya ambil yaitu yang pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Lalu yang kedua, perusahaan pertambangan yang laporan keuangannya itu menyediakan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan saya sebagai peneliti. Lalu yang ketiga adalah perusahaan pertambangan yang memberikan informasi tanggung jawab sosial dalam annual reportnya di tahun 2017 sampai 2019. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan dokumentasi data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan atau annual report dan juga laporan keberlanjutan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2017 sampai dengan 2019. Oke, mungkin cukup presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Semua kritik dan saran insya Allah akan saya terima di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.